kita mulai beralih ke hal-hal yang sifatnya bisa menguatkan imunitas kita. Memang ada beberapa jenis, Bapak Ibu sekalian, saya baca dari beberapa buku itu food that strengthen your immune system. Makanan-makanan yang bisa menguatkan imun sistem atau mungkin kekebalan tubuh kita. Ini sekaligus bukan cuma imun. Jadi kalau kita bicara makan itu dia juga punya fungsi yang banyak. Contoh misalkan kalau kita bicara sebutkan dalam buku tersebut ya sulfur rich food ya, makanan-makanan yang tinggi dengan sulfur. Contohnya apa? Brokoli atau apa tuh namanya? Bunga kol. Ya, makanan yang tinggi sulfur. Karena sulfur ini sangat penting dalam metabolisme tubuh kita. Ya. Maupun beberapa jenis hormon juga itu juga di metabolisme atau mungkin dibantulah kerjanya oleh si sulfur tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya, pembahasan tentang orang tua itu kalau nggak ada urusannya sama uban, biasanya hubungan sama tulang. Kalau kita bicara tentang Nabi Zakaria, ini saya kasih tahu ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di rumah. Nah, ini ternyata nanti lucu nih ya, kisahnya. Bukan kisah Nabi Zakaria, tapi maksud saya setelahnya itu apa yang kita bisa ambil faedah dari sini. Kita tahu bahwa Nabi Zakaria kan mengadukan pada Allah, tulang-tulangku sudah keropos, sudah nggak kuat, udah lemah gitu kan. Ya, kemudian rambutku juga sudah mulai memutih, seperti itulah bahasa dalam surat Maryam itu. Nah, berarti di sini ceritanya ada urusan dengan tulang. Nah, makanya ibu bapak sekalian, ya supaya tulang Anda tetap bisa berdiri kokoh, ya, tulang Anda bisa tetap berdiri untuk Anda bisa melaksanakan sholat ya dengan berdiri. Loh kok hubungan sama sholat berdiri? Iya, karena pahala sholat duduk kan setengah. Ya, pahala sholat baring setengah lagi. Jadi rugi. Ya, ini minta sama Allah ketika Anda makan sesuatu, ya Allah, jadikan makanan ini bisa menguatkanku untuk bisa sholat berdiri supaya sholatnya pahalanya sempurna. Begitu maksudnya. Ya, subhanallah ya. Itu cara-caranya. Nah, itu bagaimana caranya? Yang pertama adalah Anda membalance ya, menyeimbangkan lemak-lemak dalam tubuh Anda. Maka lemak-lemak itu yang paling bagus adalah lemak-lemak yang bersumber dari lemak-lemak yang berasal dari omega 3 salah satunya. Contohnya apa? Ya minyak zaitun ya atau mungkin VCO ya. Itu yang juga baik untuk menjaga kesehatan atau densitas dari tulang. Jadi Anda sudah mulai itu mengkonsumsi ya asupan-asupan yang berasal dari minyak zaitun atau PCO tadi. Nah, dokter, saya nggak punya anggaran misalkan untuk minum PCO atau makan minyak zaitun karena itu harganya memang tidak lazim. Gak apa-apa, ya, saya kasih solusi yang lebih gampang, nggak masalah. Apa itu? Itu santan. Santan itu lemaknya sangat baik buat jantung, buat tulang juga, termasuk juga cemilan. Itu cemilan jadi kelapa yang sudah tua itu Bapak Ibu sekalian itu sangat baik dikonsumsi. Jadi mungkin itu bisa jadi camilan. Yang orang sering bilang kalau makan kelapa itu atau makan kelapa parut ya, itu nanti bisa kremi, nggak jelas apa dasarnya itu. Ya, itu juga lemak yang sangat baik sumbernya. Ya. Nah, itu salah satu contohnya, salah satu contoh lemak-lemakan yang baik, termasuk lemak yang berasal dari nabati ya, seperti alpukat ya, alpukat itu sangat baik alpukat. Bapak ibu-ibu makan alpukat ya. Jadi alpukatnya, wah saya makan alpukat dok, iya alpukatnya satu sendok makan, sisanya air sama kental manis. Ini nggak benar. Ya, makan alpukat yang benar-benar makan alpukat dimakan. Ya, kasih madu sedikit kalau perlu madu, ya kasih kurma sedikit, ya atau mungkin di blender sama kurma, ya bukan pakai yang gula-gula pasiran segala macam, ya. Kemudian ternyata ada juga lagi bisa menguatkan tulang Anda yang berasal dari sumber yang bernama kolagen, kolagen ya. Kolagen dari mana kita bisa dapatkan itu? Subhanallah, ternyata kolagen nih paling banyak di mana coba? Sisik ikan. Itu kita buang. Sisik ikan tuh kolagennya tinggi. Makanya saya ada seorang dokter di Jepang tuh makan, dia katakan ikan tuh sebenarnya kalau Anda makan sak ikannya. Jadi kalau bisa mah ikannya di presto apa diapain lah kayak gimana caranya sehingga sisiknya itu nggak kehilangan karena kolagen tuh subhanallah itu yang bikin bikin kulit kita itu jadi elastis tuh. Ya, dia juga bisa juga sebagai anti peradangan. Oh banyak tuh anti aging macam-macam tuh manfaatnya, saya nggak ingat semua juga manfaatnya kolagen tuh. Subhanallah banyak sekali. Yaitu ada pada sisik ikan atau fish skin. Ya, kalau ikan di file itu
ya, dapat dapat ikannya, dagingnya, tapi kolagennya dibuang. Padahal itunya apa namanya, isi kolagen itu, dan itu sangat baik dalam mencerdaskan atau menguatkan fungsi otak, termasuk tadi omega 3 segala macam tadi, mencegah Alzheimer ya. Jadi kalau misalkan kalau saya ditanya, dokter apa obat paling mujarab untuk mencegah Alzheimer atau kepikunan pada usia tua, maka jawaban saya banyak-banyak baca Quran sama banyak hafalin Quran. Itu jawabannya. Di luar itu ya tambahan saja lah. Ada orang katakan ya omega 3 ini itu oke lah, tapi yang paling the best itu. Ya. Berbanyak membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian juga selain daripada tadi fish skin tadi itu, kolagen tadi itu, juga bisa Anda dapatkan dari chicken skin. Ya, chicken skin itu kulitnya ayam, tapi ayam yang sehat, bukan ayam yang hidupnya merenung. Bapak Ibu tahu ayam hidupnya merenung? Kalau Anda lagi naik mobil atau naik motor gitu kan, ada mobil-mobil bawa ayam tuh. Ya kan? Lihat kondisi ayam dan keadaan emosi mereka. Kayaknya kayak ayam gitu, nunggu dipotong itu ayam. Tuh nggak ada gembira-gembiranya tuh ayam. Adalah satu dua, tapi dia tidak bisa mempengaruhi teman-teman. Ayo bahagia gitu, nggak ada. Ini ilustrasi saja. Nggak ada gitu kan, subhanallah. Ya. Apa? Jadi saya maksud ini ayam apa? Ayam yang bahagia. Ya, ayam yang bahagia itu apa? Ayam yang kampung gitu kan, ayam yang terliar. Itu kulitnya, termasuk ayam-ayam organik yang tidak disuntik segala. Itu kulitnya itu sumber kolagen yang sangat baik, Jadi kulit ayam itu bagus sebenarnya. Ya, lemaknya itu sehat sebenarnya, bagus untuk kolagen, sumber kolagen. Ya. Kemudian sumber-sumber kolagen yang lain ya tulang-tulangnya. Jadi termasuk di sini ada pernah saya bikin satu postingan judulnya bone broth atau kaldu tulang. Itu sangat baik dalam menguatkan fungsi tulang. Ya. Jadi ketika mengkonsumsi apa ini segala macam itu, Bapak Ibu, itu subhanallah ya Anda ya itu langsung niatkan, ya Allah aku makan ini supaya tulang-tulangku bisa kuat, bisa sholatnya berdiri, kan indah banget tuh makannya. Ya Allah, aku minum ini supaya nanti aku bisa melafazkan kalimat-Mu, ya Allah. Ya Allah, macam-macam tuh. Jadi kita tuh, apa yang kita kerjakan tuh bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah. Ya, bukan cuma sekedar makan. Ya, kalaupun makan yang tidak sehat, misalkan ya sekali-sekali pengen, silakan sajalah. Ya, karena saya pernah dulu punya waktu ibunya mertua saya itu masih hidup, itu subhanallah dia suka banget coklat. Ya. Tapi coklat yang ada sekarang ini kan sebenarnya nggak bagus yang ada di pasaran, karena kan gula banyak kan. Tapi kalau memang makan coklat, ya makan coklat. Maka sekarang banyak tuh coklat sehat, healthy coklat segala macam. Kalau pengen makan aja, karena memang coklat itu sumber kebahagiaan. Karena memang dia bisa atau dia berisi senyawa yang bisa mengaktifkan dopamin atau hormon kebahagiaan dalam diri kita. Makan coklat, gitu ya, nggak masalah. Ya, boleh-boleh saja gitu kan, tapi jangan tiap hari. Makanya kalau coklat-coklat biasa itu ada beberapa saya menemukan gitu kan, diberikan karena gulanya sebenarnya diberikan pada anak-anak berkebutuhan khusus gitu, maaf ya, itu kadang-kadang jadi hiperaktif ya, gara-gara gula pasirnya sebenarnya. Atau mungkin kalau coklat sendiri memang harus berhati-hati. Jadi maksudnya apa? Ya makanan-makanan kayak begitu kalau pengen silakan. Tapi kita mulai mengatur makanan-makanan yang bisa menguatkan atau mungkin menjadikan tubuh kita tuh kuat, ya seperti itu. Nah, kemudian bone broth tadi nanti bisa dibaca tuh, mungkin Bapak Ibu kalau punya anak bisa di browsing nanti cara bikin bone broth tuh gampang kok sebenarnya, cuma pakai bumbu-bumbu sederhana, bawang merah, bawang putih, ya kemudian ada kaldu-kaldu apa, tulang-tulang apa gitu, atau mungkin daging apa, nanti dibikin kaldu. Sekarang banyak yang jual juga yang belajar. Itu sangat baik dalam sumber kolagen, ya sangat baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini salah satu makanan-makanan disebutkan Allah dalam Al-Quran, yaitu buah-buahan. Jadi Anda sudah mulai aktif sama buah-buahan atau mungkin dekat dengan buah-buahan. Terutama Ramadan kayak begini, ya subhanallah ya. Jadi makanan Anda itu sudah mulai spesial karena Anda orang spesial. Karena sebentar lagi ya. Maksudnya bahasanya itu ya kita sudah persiapan gitu mau ketemu sama Allah. Makanya kita harus makan yang benar gitu loh. Sehingga tubuhnya itu sehat ya. Itu buah-buahan dan sayuran. Ya. Beberapa jenis berry ya, berry maksudnya bunga penyakit, tapi buah ya, yang belakangnya berry, strawberry, blueberry, elderberry, darkberry, atau terutama yang dark itu sangat baik, darkberry, ya, yang dia warnanya gelap, ya.
Itu yang ke berapa tuh? Ketiga, sekian lah. Kemudian selanjutnya yang Anda mulai perbanyak konsumsi ya tiap hari itu makanan-makanan yang berjenis probiotik atau mungkin prebiotik, bisa dua itu. Jadi probiotik itu yang mengandung bakteri sehat ya. Ya kayak tempe itu kan bagus tuh, kalau di Sumatera Barat namanya dadih gitu kan, atau mungkin tempoyak itu juga ternyata mengandung bakteri yang bagus, tempoyak. Ya, itu di Sumatera Selatan dan Jambi sekitarnya. Kemudian ada juga kayak ya asinan-asinan yang difermentasikan secara alami itu biasa mengandung bakteri, ya termasuk juga prebiotik juga sebagai makanannya. Prebiotik itu banyak ya jenisnya. Dan salah satu yang terbaik itu adalah dari itu ubi jalar itu salah satu sumber prebiotik yang sangat baik. Jadi ubi jalar itu sehat sekali sebenarnya. Ya, kalau Anda makan itu sama makanan prebiotik itu masya Allah efeknya luar biasa. Ubi jalar yang tinggi serat, termasuk juga kalau yang berada di daerah Garut itu tepung Garut ya atau mungkin ubi Garut itu juga sangat tinggi prebiotik atau seratnya. Ya itu. Kemudian allium vegetable. Allium vegetable ini adalah makanan-makanan yang berbasiskan dari bawang-bawangan, baik bawang merah atau bawang putih ya. Kalau saya bikin kadang-kadang kalau pas gitu kan pengen makan sesuatu yang kadang-kadang pengen juga sih pengen makan tepung-tepung gitu ya. Nah saya makan, cuman kalau sesudah makan itu subhanallah itu kayaknya satu apa ya? Satu mangkok atau mungkin satu panci tempat saya bikin itu mungkin seperempatnya itu ada bawang itu. Kalau saya udah bikin itu, saya sudah tahu nih, kalau ini masuk ke badan saya berat, tapi pengen gitu kan, ya sudahlah, bawang bombay itu saya ambil setengah, saya cincang. Dokter masak sendiri? Iya, karena masak itu memberikan kebahagiaan. Begitu. Sekarang banyak orang susah bahagia, kenapa? Jarang masak. Makan di luar segala macam, aduh saya katakan. Boleh sih silahkan kuliah-kuliah, tapi Anda ingat bahwa sebenarnya kebersamaan dan nasihat itu bisa diberikan saat kita makan bersama. Maka dalam Islam itu disunahkan makan bersama. Ada hadisnya tentang itu. Nabi mengajarkan. Kok ya ada sahabat mengeluh, ya Rasul, kok kalau saya makan itu nggak kenyang-kenyang? Kata Nabi, makanlah berjamaah, kata Nabi. Karena ada keberkahan di situ. Ya, makanya bulan Ramadan kayak begini jangan kebanyakan bukber sama orang, bukan keluarga. Itu pesannya. Makan sama keluarga di rumah gitu kan kalau ada keluarga ya, atau mungkin memberikan makanan orang sedang berbuka ya, itu juga bagus ya. Jadi itu tadi allium vegetable, sayuran-sayuran yang berbasiskan pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang apa lagi, macam-macam lah. Sekarang banyak tuh, bawang ungu juga ada ya. Itu salah satu yang sangat baik dalam menjaga imunitas dan kekuatan tubuh kita ya. Kemudian yang ini yang biasanya kita sering saya sebut yaitu herbs and spices. Herbal dan rempah. Bahasa saya rempah-rimpang, bahasa gampang itu. Herbs ya. Ya, itu salah satu yang sangat Anda mulai konsumsi. Kalau Anda tidak ada penyakit, konsumsi saja apa tuh namanya apa istilahnya tuh? Berubah-berubah. Misalkan hari ini minum jahe pandan, besok kencur, besok apa, dikit-dikit aja. Itu sangat baik ya. Jangan takut ya, sepanjang tidak berlebihan. Kalau Anda tidak makan kunyit 1 kilo, jahe 1 kilo aman, tenang aja. Karena dikit-dikit kita kan udah ketakutan gitu kan. Ini propaganda, ya nggak tahu berita dari mana, saya wallah malam bisawab. Kadang-kadang kita ketakutan luar biasa. Makanya sering kadang-kadang nggak ada yang bermasalah dengan makan aja, asal jangan berlebihan gitu loh. Nggak ada ceritanya. Kalau Anda makan paracetamol gitu kan, obat sakit kepala itu kan ada dosis maksimalnya. Ya, dosis maksimal saya itu seingat saya itu sekitar 5.000 mg. 5.000 mg itu sekitar 10 kapsul. Kan satu paracetamol itu kan 500 mg. Herbal itu kecil sekali Bu, Pak. 0,0 sekian. Untuk mencapai titik ke dosis maksimal itu panjang banget gitu loh. Ini harus Anda pahami gitu loh. Jadi kan belum pernah kita dengar ada orang keracunan makan kunyit, keracunan jahe, keracunan kencur, kan nggak ada. Karena emang rentang dosis mereka tuh panjang gitu loh. Jadi nggak usah ketakutan. Ya terserahlah orang mau ngomong apa. Kadang-kadang saya pegel juga ngelayani gitu kan. Dok, kunyit bikin rahim kering lah, mak bapak lu terutama mak lu banyak makan kunyit, makanya lu ada. Kan gara-gara itu salah satunya asbabnya rahim itu bisa subur, bukan malah kering. Nggak tahu saya berita dari mana itu. Memang ada orang beberapa yang nggak cocok, oke lain cerita. Tapi bukan itu poinnya. Kadang-kadang kita tuh mendiskreditkan produk-produk ciptaan Allah dan justru malah produk buatan pabrik yang manusia dan sintetik itu luar biasa kita angkat-angkat. Bukan kita nggak butuh sintetik, kadang-kadang kita butuh. Tapi maksud saya itu
Kita harus lebih yakin dengan apa yang Allah ciptakan, tapi dengan koridor-koridor ilmu juga tentunya gitu ya, seperti itu. Makanya kadang kan orang tua kita makan rempah-rimpang itu kan ya sejumput, setangan, gitu, dikit-dikit aja dalam masalah ya. Nah, yang terakhir adalah saya nggak tahu yang keberapa ini adalah semua produk perlebahan itu bagus untuk Anda konsumsi. Ya, dengan catatan memang Anda tidak ada masalah apapun ya. Maksudnya kayak misalkan kalau madu kan bagi diabetes sebenarnya tidak masalah, cuman batasin saja, sedikit saja. Karena memang kan isinya gula ya. Tapi nanti kita ambil gula-gula yang lain juga banyak. Jadi semua produk lebah. Contoh produk lebah itu apa? Lebahnya pun sehat loh. Belum makan, saya udah pernah makan lebah. Lebah muda, larva lebah muda itu rasanya kayak susu baunya. Tapi dalam bentuk bubuk ya. Sarang lebahnya sehat, sarangnya sehat, ya. Apalagi madunya, subhanallah ya, apalagi itu. Kemudian ada bee pollen, ada bee bread, ada propolis, ada royal jelly. Royal jelly ini hanya lebah yang atau ratu lebah yang boleh makan. Jadi kalau Anda sekarang memposisikan sebagai ratu, maka minumlah royal jelly. Ya, banyak tuh dijual sekarang. Ya. Royal jelly itu salah satu sumber asam amino terbaik yang ada pada produk lebah. Jadi kalau tanya produk lebah itu the ultimate-nya secara kandungan apa royal jelly sebenarnya kalau yang saya itu ya pahami. Cuman memang kandungan-kandungan itu semua sudah Allah ciptakan ada pada madu. Jadi produk madunya ada makanan misalkan berarti kalau minum misalkan minum air gitu kan campur madu ya. Termasuk di sini juga mulai masukkan saya lupa ini terakhir mungkin adalah masukkan garam mineral non refinasi dalam makanan Anda. Saya sekarang kalau makan kurma cocol pakai garam. Ternyata efeknya luar biasa. Dan salah satu lagi, ini saya ajarkan Bapak Ibu sekalian makan kurma itu kalau berbuka itu ditambahkan di dalam kurma tadi itu bukan mentega tapi butter ya. Butter itu dari lemak hewan. Ya, grass fed butter itu banyak yang jual sekarang. Jadi makan kurmanya buang bijinya, biasanya ada di dalam itu dimasukin kacang almond atau mungkin grass fed butter, itu ternyata memberikan kekuatan yang luar biasa dan mengurangi gula atau lonjakan gula dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Termasuk juga nasi-nasi di rumah Anda, kalau Anda punya rice cooker sendiri, tempat masak sendiri, itu bisa dicampurkan dengan beberapa jenis minyak-minyak yang sehat untuk mengurangi lonjakan gula yang muncul setelah Anda mengkonsumsi nasi tersebut. Contohnya misalkan menggunakan VCO. Jadi nasi itu nanti dicampur dengan VCO juga bisa tuh. Ya, dikit aja ya, atau mungkin campurkan dengan beberapa jenis biji-bijian yang sekarang udah ada yang jual juga itu, ada campurkan ke situ ya. Seperti itu. Saya kira mungkin itu Pak Haiban.